Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang iman dari Bapak orang percaya, yaitu Bapak Abraham. Kita lihat dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Ya, saya bacakan ini panjang. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab, ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya ulangi ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan, yaitu memang sesuatu yang harus kita perhatikan, saudaraku. Ketidakpercayaan itu adalah sesuatu yang bisa menyerang kita. Tapi Abraham tidak bimbang, ya. Kemudian dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, ayat 23, karena itu hal ini diperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku, kita ini umat Tuhan, itu tuh harus belajar untuk percaya dan berharap dan percaya. Nah, dikatakan ketika tidak ada harapan lagi, jadi kan dikatakan tidak ada dasar untuk berharap lagi, Abraham tetap berharap dan percaya, itu ayat 18. Ini menarik, saudaraku. Jadi Abraham itu adalah contoh iman yang berkenan kepada Tuhan. Yang mana percayanya Abraham itu akhirnya oleh Tuhan dikatakan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana dengan kita dalam menjalani hidup ini? Ada banyak hal apa yang kita harapkan tapi tidak sesuai dengan kenyataan, kan begitu. Sehingga kita berkata, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi firman ini mengajar kepada kita, sekalipun Abraham nggak punya dasar untuk berharap, dia percaya. Tetap berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Karena apa? Karena Tuhan sudah bicara. Jadi saudaraku, intinya itu ketika ada janji Tuhan yang spesial, yang khusus, ya dalam hal ini, dalam konteks Abraham, Tuhan bicara kepada hambanya ini secara pribadi, itu firman itu tergenapi tanpa dasar logika. Itu Tuhan, cara kerjanya seperti itu. Ketika dia masih muda, masih mungkin secara jasmani dia punya anak, malah nggak keluar-keluar anaknya, gitu ya. Sarahnya tuh mandul. Nunggu sampai apa, saudaraku? Sampai betul-betul sudah tidak berdaya. Abraham usianya sudah hampir 100 tahun, dikatakan sudah lemah tubuhnya. Udah nggak mungkin dia bisa
punya anak, dan juga Sarah rahimnya setelah tertutup karena Sarah juga sudah sangat lanjut usianya. Di sanalah baru kemudian Tuhan melaksanakan apa yang Dia janjikan. Jadi kadang-kadang cara Tuhan itu memang demikian. Kalau belajar dari iman Abraham, kita harus belajar, saudaraku. Sekalipun nggak ada dasar untuk berharap juga. Ya, nah kemudian Rasul Paulus menjelaskan bahwa kata hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai sebuah kebenaran itu bukan hanya untuk Bapak Abraham, tapi juga bagi kita, ya, yaitu kita yang percaya kepada Bapa di sorga yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah kemudian ayat 25, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Dia mati untuk nebus segala dosa pelanggaran kita, Dia bangkit membenarkan kita di hadapan Bapa Surgawi. Inilah pengharapan dan iman kita nanti. Kalau nanti Tuhan datang kembali, maka semua yang mati di dalam iman kepada Yesus Kristus akan dibangkitkan. Kita yang masih tinggal hidup ketika Tuhan datang, kita akan diubahkan dan kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Dia di angkasa, di udara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.